kasih pemirsa masih tetap setia bersama kami di Reasoning Sosok. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Bapak Timbul RK Siregar. Iya. Oke Pak, kita sudah bahas-bahas kuliner, kita sudah bahas-bahas usaha Bapak di bidang kuliner ya. Tadi sudah bahas juga tentang profesi Bapak. Dan itu membuat saya semakin penasaran untuk mengenal lebih dalam sosok Bapak. Iya. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, mungkin teman-teman yang ada di rumah juga, pemirsa yang ada di rumah itu penasaran. Kalau boleh tahu Bapak itu lahir dan besar di mana Pak? Saya lahirnya di Balige, salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utara. Besarnya di Medan. Jadi besar di Medan sampai SMA, kemudian masuk pendidikan akademi kepolisian di Semarang. Penempatan pertama itu ada di NTT, kemudian Riau, dan sekarang ada di sini. Oh, ini penempatan yang ketiga Pak ya? Iya, penempatan ketiga setelah Sespim Polri. Berarti keluarga semua di Sumatera? Ada di sini. Oh, ada. Kalau orang tua masih di Medan. Di Medan, di Sumatera. Berarti Bapak perantauan nih Pak? Perantauan. SD, SMP, SMA berarti di Sumatera? Di Sumatera, di kota Medan ya. Kalau boleh tahu Pak, waktu masih sekolah nih Pak, kira-kira Bapak suka hobinya apa? Atau enggak pernah ikut apa nih organisasi? Mungkin ada perlombaan yang pernah diikutin dulu? Kalau olahraga, ya sama sih, olahraga dari dulu bola kaki. Kemudian kalau di sekolah itu ada basket dan bola voli. Kalau semuanya untuk bola. olahraganya, iya. Untuk seninya dulu di SMA itu rapper. Oh, rapper yang ngomongin cepat. Ya, rapper. Kemudian juga pernah ikut bermain di bukan sinetron. Kalau sekarang sinetron sih. Kalau dulu sandiwara televisi. Beneran masuk televisi Pak? Iya. Wow. Bapak pernah main Drama ya. Drama. Kalau dulu apa itu ya? Drama. Wah. Iya, seninya dulu di situ. Jadi selain seni itu ya nyanyi, rapper. wah. Rapper. Sebelum masuk akademi itu Pak? Sebelum masuk akademi di SMP SMA ya. Beneran masuk TV nih Pak? Masuk TV. Wah, keren. Dulu TVRI. Oh, TVRI ya sih, Iya. TVRI nasional ya. Wah, keren Bapak. TV nasional dulu kan masih nasional tahun-tahun 92 90-an masih itu yang Keren. Kenapa nggak dilanjutin aja Pak? Mana tahu sudah jadi artis senior sekarang. Ya, sekarang profesinya sudah berbeda. Jadi kepikiran mau masuk polisi gimana? Kan Bapak pasti sudah ada skill tersendiri nih, ada bakat kalau sudah masuk layar kaca. Tiba-tiba Bapak punya pemikiran mau masuk ke kepolisian, kok bisa melenceng gitu Pak? Juga sih. Ya awal dulu tidak ada keinginan masuk polisi. Jadi dulu itu justru cita-citanya itu jadi psikolog sama akuntan. Pas zaman itu kebetulan ada pendaftaran, kalau dulu kan masih ABRI ya. ABRI ada pendaftaran, teman-teman ngajak. Jadi semua administrasi saya itu teman-teman yang ngurusin sampai daftar. Begitu daftar, dari 52 orang hanya 2 yang lulus, dan saya salah satunya. Temen yang ngurusin itu malah nggak lulus. Iya, nggak lulus. Kemudian tes itu kita daerah, kemudian di Magelang. Dulu masih Akabri. Di Magelang itu, di situ ada pilihan ada 4 matra di situ. Darat, laut, angkatan darat, angkatan laut, udara, dan polisi di situ. Itu dilihat dari hasil PESI nantinya. Dari 4 pilihan ini, polisi itu justru Pak yang paling bawah, yang nggak saya minatin. Ya, pilihan pertama itu justru saya di angkatan laut. Kenapa angkatan laut? Karena dulu saya cita-cita ngelihat angkatan laut tuh kok bagus banget, pakai baju putih-putih. Karena saya senang keren ya Pak ya? pakaian putih. Keren. Jadi pilihan pertama tuh angkatan laut, kemudian darat, udara, baru polisi. Ternyata begitu hasil psikologi lebih cenderung ke polisinya. Sebenarnya ini polisi apa? Padahal ini musuh saya pada saat
SMA. Iya, Malah bener. masuk alternatifnya Iya, terakhir. karena saya kan orang tua saya kebetulan TNI. TNI dulu. Jadi musuh, polisi ini musuh. Kok bisa jadi Musuh musuh saya itu dulu. gimana ceritanya, Pak? Ya, Musuh malah ya itu jadi tadi profesi. seperti yang tadi. Ya Berarti namanya motormu termasuk juga tuh, Pak? pengalaman remaja. Ya naik motor, enaknya nggak pakai helm, itu. Ternyata malah Iya. jadi ini Begitu polisi. masuk polisi, awalnya down, kan saya mau jadi psikolog, mau jadi akuntan. Ternyata begitu masuk polisi kita nggak tahu rencana Tuhan buat kita, jalannya Tuhan kita nggak pernah tahu. Begitu masuk polisi, ternyata di polisi itu ada psikologi, ada bagaimana kita bisa senangnya. Saya itu senangnya mempelajari orang. Dari sosok dari ini mempelajarin secara psikologi saja. Nah dari situlah akhirnya di kepolisian ini kan ada beberapa fungsi. Saya lebih dominan masuk di fungsi reskrim yang bisa mengetahui sosok dari orang ya, dari masyarakat. Gelagat Ternyata mungkin bahasa tubuh. akhirnya kesalur juga. Ya mau tidak mau jadi seneng aja. Karena sesuai dengan minatnya di awal ya. Iya, psikologi. cita-citanya. Betul. Kan nggak mungkin lagi kita keluar sudah sampai sebegini kan. Iya, sudah. Kalau dari awal begitu diumumkan lulus masuk polisi, awal-awal loh, down juga sih sebenarnya. Ini apa ini? Kok jadi masuk ini? Padahal ini musuhnya kita dulu. Itu. Kalau Jadi musuh. tapi ternyata setelah digelutin, oh di polisi itu juga ada seperti psikologi, akuntan juga ya, akhirnya kesalur. Hobi cita-cita dulu angkatan laut, ternyata di polisi ada polair, berarti kan kesalur semua. Kesalur semua jadi Betul. satu. Papa. Nah, pada saat tes itu dulu UMPTN dulu ya, kalau dulu UMPTN saya itu kan ngikutin UMPTN, ngambil psikologi dan akuntan. Saat itu lulus, terpanggil lulus. Dan saya pada saat itu posisi di Pantoir di akademi. Ada 3 pilihan. Pertaruhannya 3 pilihan. Saya mau ngambil yang mana nih? Semuanya 3-3. Yang polisi malah justru bukan pilihan sebenarnya, tapi di posisi penting. Yang 2 ini harus saya daftar ulang. Posisi saya harus Pantoir. Penentu padahal pantuhir itu. Pantoir penentu. Kalau saya daftar ulang berarti keluar dari tidak ikut Pantoir. Iya. Saya ikut Pantoir, masa pendaftaran saat itu habis. Itu sudah masuk psikologi dan akuntan. Saya sudah masuk di salah satu universitas masing-masing. Sudah jalan di UMPTN ada dulu dulu di koran tuh pengumumannya ada, nama kita ada di situ. Bayangkan itu 3 pilihan Pilihan yang sulit. saat itu. Dan pilihannya pilihan genting semua. Pantoir belum tentu. Nah, ini yang 2 udah pasti. Tinggal milih mana. Ya akhirnya jalanin saja. Udah deh. Yang sana yang 2 dilepas, saya ikut Pantoir. Ya dan puji Tuhan bisa lulus dan sampai sekarang berdinas di kepolisian. Rezekinya di polisi. Betul. Pak, saya masih penasaran yang sebelumnya nih, Pak. Iya. Masih penasaran yang Bapak pernah jadi aktor lah ceritanya. Wah, Iya. saya lebih penasaran yang itu nih, Pak, ceritanya, Pak. Bapak pernah berapa drama Bapak mainin nih kalau boleh tahu? Saat itu kita main di berapa ya? Ya lumayan sih. Jadi ada yang TV, ada juga yang seperti panggung. Drama panggung. Jadi kita ikut teater itu. Jadi drama panggung, sandiwara panggung, dan ada sandiwara di TV. TV itu berapa ya? Dulu kan tidak ada berseri seperti sekarang. Kalau dulu sekali tayang habis sudah selesai. Sekali Seperti tayang film selesai, lah kalau dulu, iya. tapi ini drama. Berarti Bapak ini artis di zamannya nih. Berarti Bapak ini artis legend nih sebenarnya. Ya nggak ngerti juga, ikut-ikut aja. Sekali tampil di televisi nasional lagi. Iya, Langsung betul. Mennasional. Perannya nih, Pak,
protagonis terus atau antagonis terus nih Pak? Kenapa? Protagonis atau antagonis, peran baik terus atau perannya jangan-jangan peran-peran Enggak ya, itu umum aja. Tentang anak-anak muda. Ya, saat itu kan masih zaman SMA. Ceritanya yang diikuti drama-drama anak muda. Itu dari sekolah atau memang ada dari agensi tertentu Bapak ikut atau gimana? Jadi ada yang awalnya dari sekolah kan ada seni, kemudian diajak masuk ke salah satu teater itulah yang join dengan salah satu media TV itu. Jadi kita tiap Sabtu Minggu itu berlatih di situ, latihan, akhirnya diajak ikut main di drama televisi. Wah, drama keren nih Pak, seandainya saya sudah lahir ya di zaman itu. Bisa ditonton gitu ya. Iya. Kalau seperti sekarang ada teknologi, ada WA, mungkin ada bisa di save itu. Tapi ya itulah Pak, mungkin seandainya bisa dilihat nih kan, wah Bapak dulu waktu masih muda ternyata pernah main drama percintaan nih pasti Pak. Iya. Nah, kelihatan tuh. Oke Pak, bola. Tadi Bapak hobinya bola nih, berarti seputaran bola nih. Ada voli, ada sepak bola, ada basket sampai sekarang Pak semuanya. Kalau sekarang bola kaki ya. Yang digelutin voli hanya sekedar kalau ada kebetulan di kantor ada lapangan voli bisa main di situ. Kalau bola kaki masih main. Kalau sekarang kan lagi tren futsal. Jadi ada kadang futsal, kadang lapangan besar. Ada ikut kayak semacam tim atau klub tertentu sekarang Pak? Kalau kita kebetulan di Polda ini ada Bayangkara, klub Bayangkara FC. Jadi ya kadang ikut di situ, kadang bawa anggota saja, main di anggota Samapta, ikut main bola di lapangan. Oke. Pak, kalau boleh tahu perjalanan hidup Bapak nih dari dulu sampai pada titik ini nih Pak. Mungkin Bapak pernah melewati masa-masa sulit yang menjadikan Bapak itu sesuatu atau pengalaman yang berharga, jadi pelajaran berharga dalam hidup Bapak hingga mencapai pada posisi sekarang ini. Kira-kira apa ada mungkin? Di zaman mana dulu nih? Apa aja sekolah Pak? atau mungkin sudah masuk pengalaman dalam yang menjadi guru terbaik Bapak. Jadi mungkin pernah mengalami suatu kondisi di mana itu menjadikan Bapak menjadi pribadi yang lebih kuat hingga sekarang, sampai sekarang. Dalam kedinasan sih pernah. Jadi pernah di dalam kedinasan tanpa jabatan, tanpa anak buah. Gimana dalam Pak? kedinasan, tapi itu hampir jalan 2 tahunan lebih ya. Jadi kondisi dengan ya kalau dibilang kepangkatannya ada, tapi dikasih job dikasih job saat itu tanpa jadi job baru secara fungsional, tanpa ada ruangan, tanpa ada anak buah. Jadi kita kalau mau kerja ya cari meja sendiri. Jadi pernah sampai hampir 2 tahunan, sampai banyak yang bilang mungkin seperti senior rekan kerja, kalau kelas-kelas begini mungkin bisa gila, bisa sampai di narkoba, mungkin mohon maaf, bisa bahkan bisa terjun deh sampai di jembatan Kayen, sampai sebegitunya kalau orang ngelihatnya. Tapi ya puji Tuhannya saat itu memang kita dikuatkan dengan pendekatan keagamaan. Justru karena kebetulan saya ada pelayanan di salah satu gereja, pelayanan di anak-anak muda di gereja. Dari situlah dikuatkan, dari situ akhirnya ya lebih dekat kepada Tuhan, akhirnya tahu oh begini rupanya kehidupan ini, dan bisa dijalani. Sudah bayangan hampir 2 tahun itu. Hampir 2 tahun ya Pak ya. Hampir 2 tahun mengalami masa sulit di mana tidak ada anak buah, tidak ada wadah untuk bekerja, tetapi mendapatkan tugas yang mungkin harus harus ada di situ, tidak boleh lari dari kenyataan. mungkin saya tidak tahu itu tugas apa, tapi saya mungkin dari dengar dari cerita Bapak membayangkannya bahwa itu memang
bakal sangat-sangat sulit kalau menimpa saya mungkin ya. Sulit. Dan itu menjadikan betul. Bayangkan itu sampai ya bukan ya kalau kita sendiri bisa teriak, wah kok begini sih, kok begini gitu loh. Bayangkan orang teman kerja aja, rekan kerja itu sudah bilang, lu kuat banget lu. Kalau lu nggak kenal Tuhan mungkin lu sudah bisa terjerumus masuk narkoba, bisa sampai lu kelas begini ya bisa terjun tuh dari jembatan Kahayan sampai begitunya. Itu pembelajaran. Kelas apa nih Pak? Kalau boleh tahu. Kelas apa nih Pak? Kalau saya penasaran sesulit itu ya, sampai kalau sampai ada yang mengatakan bisa sampai bisa masuk terjun dari jembatan dan sebagainya, berarti tuh saya membayangkannya bahwa tugas itu tuh berat banget tuh Pak. Ya berat sih. Banget. Iya, tapi ya dijalani dengan happy saja. Itu yang membuat orang lain melihat lu happy aja tuh. Kenapa sih lu happy? Padahal lu udah nggak ada apa-apa nih. Udah nggak ada apa-apa, lu happy. Saya bilang ya happy saja. Terus apalagi yang mau dipermasalahin? Memang ini jalannya, ya tinggal kita pelayanan. Dan di saat itu bayangkan, dalam kondisi begitu, kita disuruh pelayanan kerohanian di depan rekan-rekan kerja. Saat itu sampai harus berani mengucapkan, namanya pelayan, harus menyampaikan firman Tuhan. Saat itu dalam kondisi faktanya, itu kondisi memang kondisi yang nggak mengenakan. Tapi harus berani bilang Tuhan itu baik. Bayangkan, kondisi itu kita disuruh menyampaikan ya khotbah di depan rekan-rekan kerja. Ini karena di kantor itu kan ada bimbingan rohani itu per 2 minggu. Disuruh berdiri di depan, orang itu tahu kalau yang berdiri ini aja nggak layak lu berdiri situ. Lu nggak ada jabatan, nggak ada apa-apa. Tapi harus berani bilang Tuhan itu baik. Coba bayangin seberapa kuat mental. Iya sih Pak. Jadi dari kejadian, dari pengalaman pahit atau sesuatu kondisi di mana kita merasa itu kondisi terberat kita, tapi justru malah membawa kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Betul. Menguatkan Ternyata itu kuncinya. kuncinya. Jadi membawa sesuatu itu harus happy. Apapun kondisinya kita harus happy. Kan dibilang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Makanya bawaannya happy aja. Sama seperti dalam kedinasan kita, dimanapun kita ditempatkan, ini sudah kontrak kerja kita. Jadi dimanapun ditaruh, lu harus happy, nikmatin. Kalau kita ngelawan, tugas itu nggak akan pernah selesai. Ya. Kalau kita ngedongkol di hati, nggak akan pernah selesai, berarti nggak akan pernah tuntas dan nggak pernah, ya catatannya akan jelek. Ya dah. Makanya dimanapun happy saja, nikmatin saja. Kalau Itu kita akan dongkol tugas juga, sukses. kalau Tugas kita akan dongkol juga berhasil. nggak enak sendiri Pak ya. Bener. Di hati nggak enak sendiri. Ya iya, udah terimbas ke kita bisa dongkol pikiran akhirnya sakit-sakitan, bisa juga keimbas ke pekerjaan, ke rumah tangga, itu pasti akan terimbas semua dong. Makanya segala sesuatu ya jalani dengan happy, dengan joy aja. Wah, itu baru semuanya itu gampang, enak, selesai. Betul. Saya setuju dengan pemikiran Bapak, setuju karena adem juga pemikiran kita, dan yang pastinya juga yaitu saya juga secara pribadi juga punya pengalaman di mana saya merasa saya berada di titik terendah atau terpuruk, tapi itu justru menguatkan saya dan membuat saya menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Jadi tanpa jabatan apapun kita, tanpa apapun lah kita, hanya orang biasa, tetapi kalau kita memiliki pengalaman yang menguatkan kita, kita bisa memimpin untuk bersaksi juga. Betul. Pada berbagi berkat lah Pak, ibaratnya Betul. berbagi berkat lah untuk banyak orang juga, dari Memotivasi pengalaman orang. pribadi. Betul, Iya, iya. memotivasi juga. Oke Pak, pertanyaan terakhir nih, segmen kedua nih Pak. Sosok atau orang yang menginspirasi Bapak, kira-kira siapa nih kalau boleh tahu? Sosok seseorang yang mungkin Bapak ini sangat bagus buat dicontoh, atau orang yang membuat Bapak menjadi lebih
lebih percaya diri atau menjadi meyakini Bapak bisa melakukan hal-hal positif? Mungkin ada seseorang yang menginspirasi dalam hidup Bapak. Ya kalau sosok ya satu Tuhan, ya itu sosok yang saya percayain, saya yakinin itu salah satu sosok yang luar biasa. Orang tua, ya dalam kehidupan kan kita bisa ngelihat sosok orang tua. Kalau sosok pribadi di mana yang dia kerja, itu yang saya ambil. Di dunia Jadi kerja. ngelihat figur-figur yang menunjukkan segala sesuatu, melakukan pekerjaan sampai tuntas tapi menikmatinya. Itu dia. Jadi disesuaikan dengan tugas kita gitu loh. Seperti misalnya saya di luar ini, saya adalah pelayan juga di salah satu gereja ya di Anayut. Sosok ini akhirnya pekerjaan ini sama yang harus saya lakukan. Saya juga kebetulan di profesi sebagai polisi, saya adalah pelayan masyarakat. Bagaimana betul-betul kita menikmati sebagai namanya pelayan ya, bukan hanya melayani masyarakat, juga kita harus bisa menjadi pelayan bagi anggota terutama dalam tugas. Jangan berpikir oh kan lu pemimpin, ambil jatuh pemimpin dong, nggak usah melayani masyarakat. Anggota saya salah. Tapi kita bagaimana kita ke masyarakat kita bisa melayani, ya anggota juga harus kita bisa layani. Akhirnya semuanya jalan itu. Sosok-sosok yang begitu yang sekarang banyak saya lihat, ya nggak bisa saya sebut nama ya, tapi dari kerjanya dia, dari itu yang saya ambil. Bagaimana seorang pemimpin bisa berani melayani sampai kelas-kelas bawah. Jadi tidak melihat kasta, tidak melihat levelan, tapi dia berani terjun sampai ke bawah. Itu sosok yang memang saya senangin, karena saya beranggapan saya bisa ngikutin. Mengikuti Itu. yang hal-hal positifnya Pak ya? Iya, Dan saya bisa mengikuti seorang pemimpin yang sampai bisa melayani sampai tingkat bawah. Luar Enggak, bukan bersandiwara, bukan bersinetron yang harus dibuat-buat, enggak. Jadi pure kita harus bisa bergabung. Makanya tugas saya kan lebih lama saya di reserse. Reserse itu harus betul-betul ya dekat dengan masyarakat. Tidak ada perbedaan namanya reserse. Ya kalau mau duduk sama rendah, ya berdiri ya beda tinggi. Secara faktanya. Bukan Ya sih, maksudnya Pak. duduk Bukan saya ya, yang bilang, Pak, kalaupun ya. di trotoar mau duduk ya silakan, kita juga duduk. Kan kita tidak tahu, namanya kita pelayan kok. Gitu loh. Kalau duduk mau ngobrol sama masyarakat sampai di trotoar juga kita lakukan. Dan itu saya lakukan. Oh, sama-sama anggota duduk manis, duduk bareng-bareng, duduk sama rendah, berdiri beda Begitu tinggi. berdiri Beda tinggi. Bukan Duduknya karena memang jabatan. Duduknya sama rata Pak. Iya, Begitu berdiri kan kalau duduk kan pasti sama rata, nggak ada perbedaan tinggi tuh. begitu berdiri loh. Tuh, beda tinggi, bukan karena jabatan. Oke, Pak. Oke, kita akan lanjut ke segmen 3 Pak, di mana di segmen 3 ini kita akan kuis sama Bapak. Iya. Tapi sebelum lanjut ke segmen 3, kita akan jeda berikut dulu Pak ya. Oke. Listening Sosok akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami.